Selamat datang teman-teman semua di Sinyal Ngobras edisi 12 sampai 18 Agustus 2024. Ya, seperti biasa kita akan membahas sedikit tentang market sinyal untuk minggu depan. Sekaligus kita akan mereview minggu kemarin kira-kira sinyalnya gimana sih. Terus kemudian kita bakal ngelihat juga dari sisi berita apa sih yang kemarin itu cukup ramai. Salah satunya adalah Grayscale ya, di mana Grayscale meluncurkan dua produk baru di salah satu investmentnya mereka ya, yang di yang di listing lah ibarat kata seperti itu. Itu ada Bitensor dan juga Sui. Nah, kita bakal bahas sedikit sekaligus kita akan ya sedikit melihat ya apakah si Bitcoin ini masih tetap akan stay di harga 50 berapa sekarang 58.000 ya. Walaupun kemarin sempat bergerak di atas 60.000 kemudian turun lagi. Kita bakal bahas, oke. Langsung aja aku bakal share screen di sini buat Tokonot semua. Nah, kalian bisa dapatkan informasi dari Toko News, di mana di Toko News ini memberikan beberapa berita yang cukup up to date bagi Tokonot semua, sekaligus ada beberapa penjelasan ya, seperti halnya ada Toko News Academy untuk pemula, menengah, ahli, dan juga banyak lainnya. Jadi bagi Tokonot atau investor kripto yang baru nyemplung, mungkin ya bisa melihat beberapa materi yang diberikan di Toko News. Oke, langsung aja ya. Di mana pada saat ini itu ada berita yang menurutku cukup bullish sih untuk dua koin, yaitu Bitensor dan juga Sui, di mana Grayscale itu meluncurkan dua trust ya, trust investment ya, yaitu untuk Sui dan Tau, di mana Bitensor atau Tau ini berfokus pada AI, kemudian untuk Sui ini berfokus pada smart contract. Dan menurutku ini memberikan potensi ya gainers ke beberapa koin ini. Tapi perlu diketahui bahwa ini beritanya itu diumumkan pada kemarin Agustus ya, 7 Agustus 2024 di sini, di mana ya ada sedikit sedikit angin nafas ya bernafas sedikit untuk market crypto yang saat ini dalam kondisi bearish. Oke. Jika kita melihat dari sisi performa minggu kemarin ya banyak yang hijau ya teman-teman ya. Sini banyak banget yang hijau dan ya kita bisa lihat di sini mungkin potensial untuk secara weekly sih rata-rata hijau gitu loh, karena memang ya Bitcoin tuh sempat rebound sih kemarin ya dari harga kemarin Senin itu minus 30%-an, kemudian naik lagi kan gitu ya. Dan ya ini menjadi suatu momen yang menurutku cukup bagus untuk kalian semua yang rasa kalau wah kayak ini momentum nih gitu. Oke. Ini ya secara weekly memang kebanyakan minus dan tidak untuk kemungkinan ada banyak koin lainnya yang minus juga. Oke, kemudian dari sisi hours-nya ya, dari sisi per jamnya juga ada yang sedang nge-pump kayak Wave, Injective, dan juga Agix ya. Ada Celestia juga naiknya lumayan kencang sih. Gitu. Secara monthly juga ya masih banyak koreksi lah. Secara monthly paling dalam sih ada Cream Finance, ada SSV, IO, Omni, dan sebagainya macamnya. Ada One Inch juga, dan ada banyak lainnya. Jadi bagi Tokonot yang kondisinya mungkin portofolionya nyangkut, ya bisa mulai DCA gitu ya. Karena kebanyakan memang secara monthly itu koin-koin minus 20-30%. Ini momentum yang bagus sih untuk kita memulai masuk ke dalam pasar kripto. Ya itulah beritanya. Kemudian ada lagi seperti halnya Tokonot bisa lihat di Toko News ya terkait dengan potensialnya. Seperti ada MTGOX ya, MTGOX si krediturnya kan udah dibagi ya, mereka akan memilih untuk nge-hold Bitcoin-nya. Jadi tak rasa ini bisa membuat Bitcoin setidaknya itu harganya tidak terkoreksi terlalu dalam gitu. Oke, itu aja sih paling untuk beritanya di minggu ini. Langsung aja kita ke tunjukin performa minggu lalu. Oke.
Jadi last topic watchlist-nya minggu kemarin itu ada Ethereum, TIA, SEI, SRP, dan ICP, di mana ya keempat koin ini mengalami kenaikan yang luar biasa ya, actual profitnya tuh tinggi banget. Di mana reasonnya sekarang ini ya bisa dikatakan kena TP lah ya, kena TP kemarin itu take profit. Dan terutama untuk Ripple, di mana Ripple ini naik tinggi karena kasusnya dengan SEC sudah clear lah ya, di mana mereka cuma membayar sekitar berapa sih, aku lupa ya, ratusan juta dolar. Kalau nggak salah 100 atau 200 juta dolar. Dengan tuntutan sebelumnya 2 billion dolar kan. Jadi turun lebih dari 90% biaya dendanya. Jadi menurutku cukup oke lah kabar baik untuk SRP. Gitu. Andaikan dia masih di harga 0,6 mungkin naiknya udah 20% ya. Kemudian last breaking watchlist-nya ini ada WIF, DYM, FBLD, GTO, dan Raydium. Kemudian kita ke top BQ watchlist minggu ini, yaitu ada Pendle, Alice, Jupiter, Etherfi, dan Mina. Di mana ya tokoan bisa lihat di sini ya, untuk potensialnya lumayan lah gitu ya, target dan sebagainya macamnya. Oke. Kemudian ada lagi bad week watchlist-nya, yaitu ada Sui, Maverick, WIF, YGG, dan AI, di mana potensial loss-nya lumayan dalam sih, minus 15 sampai ya minus 8-9%-an lah gitu. Jadi kalau aku lihat dalam kondisi market seperti ini, Bitcoin di bawah harga 60.000, tak rasa Tokonot perlu sedikit berhati-hati aja ya, terutama untuk beberapa koin yang tadi sudah dijelaskan. Oke, langsung aja kita ke technical ya. Jadi untuk technical ya, ada pendle. Pendle ini potensi koreksi masih ada lah ya, dia ke 2,41 dengan target kenaikan di 2,665. Ya, naiknya memang tidak terlalu tinggi karena ya kita masih dalam masa bearish, bisa dikatakan. Kalaupun memang Tokonot masih mau menunggu atau let's say mau entry ya, mungkin ya naiknya ke target sekitar 4%-an sih. Ya menurutku masih cukup oke lah gitu. Karena memang ya balik lagi market sekarang ini dalam kondisi bearish nih. Bearish ya. Bearish. Jadi bearish banget untuk hampir kebanyakan altcoin. Jadi agak hati-hati aja. Tapi ini bisa menjadi momentum untuk buy and hold ya. Mungkin untuk swing lah, swing masih cukup oke. Bukan hold dalam waktu jangka panjang ya, tapi swing masih cukup oke sih di harga sekarang ini. Kemudian ada lagi Alice. Nah, Alice ini juga sama, paling dia akan sedikit terkoreksi ya, paling turun ke bawah sedikit. Kita ubah time frame-nya ke 4 jam. Ya, dia paling akan naik di area ini, kemudian dia turun ya, turun di area ini. Dan di area ini mungkin akan terjadi besok ya, Selasa atau Rabu lah, mungkin kena lah di area entry. Tapi dengan catatan ya sideways loh ya, bukan lanjut turun gitu. Karena ini adalah retrace teman-teman. Jadi retrace itu apa? Retrace itu ketika dia turun, dia akan naik kan, naik. Nah dia akan lanjut turun. Itu namanya retrace. Kenaikan ini adalah retrace. Ini. Jadi harap berhati-hati aja. Hampir kebanyakan koin juga seperti itu di masa bearish. Oke. Contoh kayak gini ini juga termasuk retrace juga sih. Ya belum ada tanda-tanda konfirmasi untuk bullish. Oke. Bullish potensial apakah di bulan September seperti yang sudah dijelaskan kemarin Juli, mungkin bisa lebih lama lagi ya. Oktober mungkin bisa bullish karena kita nggak tahu suku bunga bakal di-cut di bulan apa. Ya, tapi so far untuk Jupiter ya ini turun lah, dan kebanyakan altcoin juga akan sedikit turun di minggu ini. Tapi tidak untuk kemungkinan dia bakal naik ya. Bisa kan? Ini kan breakdown nih. Ya, contoh kayak Jupiter breakdown, ya kita ambil TP-nya di sini ya. Di retest-nya dia. Siapa tahu dia bisa naik lagi ya sini ya, siapa tahu gitu kan. Tapi so far harap berhati-hati untuk market kondisi sekarang ini. Kemudian ada lagi Etherfi. Etherfi ya juga sama, paling ada taking profitnya di 1,428 di area ini. Paling akan ada sedikit koreksi untuk beberapa altcoin. Mungkin dia akan kena TP dulu ya, kemudian dia turun. Nah ini silakan adjust untuk entry-nya gitu. Kemudian ada lagi Mina. Nah Mina ini berpotensi untuk bullish juga sebenarnya sih. Oke.
Cuma Mina kita masih wait and see, ya wait and see, karena terkhusus untuk Mina kita buy on breakout. Nah itu, jadi buy on breakout untuk Mina mungkin tunggu sampai hari Selasa. Ya. Itulah kelima koin berpotensi bullish minggu ini, dan kita bakal bahas kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Yaitu ada SUI. Nah, SUI. Padahal SUI ada berita baik ya, di mana mereka kolaborasi dengan Grayscale kan. Ya. Jadi institutional investment itu bisa masuk langsung ke SUI. Dan ya ini bisa menjadi kabar baik juga, tapi ada kabar buruknya juga jika SUI tidak laku. Oke, dalam artian tidak laku di sini tuh para institutional klien ya, mereka tidak berminat untuk invest SUI juga sama aja ya, demand-nya akan ya sama aja demand-nya gitu loh. Mungkin ini hanya sekadar hype sesaat gitu. Tapi SUI tak rasa untuk project-nya memang ya dia legit lah, dia cukup bagus lah untuk SUI gitu. Dan potensial turunnya sekitar 15%-an sih kalau aku lihat. Ya karena ini ada efek si Grayscale itu tadi. Kemudian ada lagi Maverick. Nah, Maverick ini dia paling akan sedikit koreksi karena di sini ada area resisten, oke? Di sini sebenarnya area resistennya. Jadi paling dia akan naik kalau memang Bitcoin naik ya, dia akan ikut terkerek juga untuk Maverick, paling dia akan lanjut turun. Jadi memang hampir kebanyakan altcoin akan ikutin Bitcoin untuk sekarang ini. Walaupun memang naiknya tidak seberapa, turunnya lebih dalam lagi. Ya, jadi ya itu udah resiko dari altcoin lah. Kemudian ada lagi WIF. Nah, WIF ini, wah ini malah naik ya. Ya ini efek dari Bitcoin sih, Bitcoin naik nih. Jadi siang ini. Nah, untuk Maverick, apabila dia bergerak di atas 1,7 lah di area ini, mungkin dia akan lanjut naik ya, Tokonots ya. Harusnya ini kan bullish penan harusnya. Cuma dia breakdown. Oke. Kalau breakdown gini ya paling dia turun kan, turunnya sampai ke sini. Oke. Sini kan, berarti sampai sini nih. Nah, ini kita nunggu momentum, apakah si WIF ini bisa naik lagi atau enggak. Gitu. Ya, so far sih aku masih melihat emang kebanyakan koin akan ikut dulu sih ke Bitcoin. Kemudian ada lagi YGG. YGG ini, ya, paling dia akan sedikit koreksi, karena di sini ada area resisten. Kalau beyond demand resisten, walaupun dia belum menunjukkan adanya potensi breakdown, tapi terasa ya ini ada momentum lah di sini ya. Kita masih wait and see apakah si GG ini bisa lanjut turun atau enggak. Kemudian ada lagi AI. AI ini sama lah ya, kebanyakan akun juga ikut terkerek. Ini ada area resisten yang ku garis biru ini, paling dia sedikit naik kemudian lanjut turun lagi sih. Ya, itulah ke 5 koin berpotensi bearish minggu ini, walaupun memang ya, jika dilihat secara teknikal, murni teknikal loh ya, kelima koin yang udah dijelaskan kayak SUI, Maverick, kemudian ada WIF, YGG, dan AI, itu potensial dia akan apa namanya reverse ya, reverse naik sedikit gitu kan. Kemudian ya kita nggak ada yang tahu price action-nya akan seperti apa, karena balik lagi ke Bitcoin-nya. Gitu. Itu aja untuk sinyal ngobras sesi ini. Pastikan Tokonots menggunakan dana dingin. Jangan sampai Tokonots itu ngerasa kalau market turun ini jadi suatu hal yang benar-benar kalian tuh aku exit dari market sepenuhnya gitu. Jangan, berarti itu ada yang salah ya, di mana money management, kemudian pemanfaatan kripto itu sendiri, di mana kripto itu bisa dibawa ke DEX ya, atau bisa digunakan di Web3, entah untuk trading derivatif, entah untuk staking, ngelawan penurunan market dan sebagainya macam. Jadi bukan hanya sebatas kayak buy and hold aja gitu, nggak sesimpel gitu. Web3 itu sangat-sangat luas ya. Dan pastikan Tokonots juga memperhatikan ya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di minggu depan, karena ya di bulan Agustus ini harusnya menjadi potensial sebelum mengalami bullish di akhir tahun. Biasanya di bulan September bakalan
naik ya, September Oktober tuh naik biasanya. Cuma balik lagi ke event yang akan terjadi di bulan tersebut. Itu aja, sampai jumpa di next Sinyal Blast edisi selanjutnya. Bye bye.